Halo guys, selamat datang di Alam Nonton. Namaku Alam. Hari ini kita bakal nonton serial Lanterns. Selamat datang di video pertama dari Alam Nonton. Jujur agak nervous karena ini sebenarnya ada di luar zona nyaman aku pribadi guys. Kayak ngomong di depan kamera gini. Tapi untungnya hari ini kita bakal nonton Lanterns episode 1, di mana Project Lanterns ini adalah project nomor 1 yang paling aku tunggu-tunggu dari semua project DCU yang diumumin oleh James Gunn beberapa tahun yang lalu. Ada 10 kalau nggak salah. Nah, Project Lanterns ini menduduki nomor 1 project yang paling aku tunggu-tunggu dari semuanya gitu. Terus yang nomor 2 ada Supergirl, tapi sayangnya ketika aku nonton Supergirl ini nggak sesuai ekspektasi gitu ya, karena ya walaupun sebenarnya aku nggak yang kayak comic accurate garis keras banget guys, tapi aku sebenarnya menghargai ketika filmmaker, ketika para kreatif itu mereka bermain-main dengan ide, bermain-main dengan konsep gitu ya. Jadi sebenarnya nggak menilai dari idenya itu sendiri atau konsepnya itu sendiri, aku menilai dari seberapa bisa mereka mengeksekusi dan merealisasikan ide dan konsep mereka itu sendiri gitu. Jadi yang aku maksud adalah ketika mereka dari awal nih, mereka bilang kalau mereka bakal mengadaptasi graphic novel Supergirl Woman of Tomorrow, itu project itu kalau buat aku dia langsung ada di posisi nomor 2. Karena di posisi itu, di titik itu aku udah baca graphic novel Woman of Tomorrow tersebut, dan aku suka banget sama graphic novel itu. Aku suka sama ceritanya, aku suka sama visualnya, terutama ya kan. Visualnya cantik banget, ilustrasinya ya menawan banget gitu kan. Tapi ketika terus posternya rilis, teasernya rilis, trailernya rilis, dan seterusnya, itu kayak kok lama-lama kayak nggak bisa nangkep feel dan vibe ketika aku baca graphic novelnya gitu ya. Dan ketika aku nonton filmnya pun juga gitu, sama aja ya. Jadi sebenarnya aku nggak yang kayak comic accurate garis keras sekali lagi, tapi yang mereka janjikan dalam tanda kutip ke kita, konsepnya dan idenya adalah mereka pengen mengadaptasi dari graphic novel tersebut gitu kan. Nah, kebalikannya dengan Lanterns yang mereka bilang dari awal bahwa mereka memang bakal bikin serial Lanterns yang relatif lebih grounded, lebih membumi, dan mereka bahkan dari awal juga udah bilang bahwa feel dari project ini bakal sama kayak True Detective gitu ya. Jadi aku suka sama True Detective, aku suka genre misteri, aku suka genre crime, detektif gitu kan. Dan akhirnya mereka bikin series di DC, Lanterns, dan itu menggabungkan dengan genre-genre tersebut yang feelnya kayak True Detective. Itu menurut aku ketika aku denger ide tersebut, aku langsung kayak ini nih kayak kombinasi maut gitu, yang kayaknya bakal spesial banget menurut aku ketika aku pertama kali denger project ini gitu. Jadi kenapa dia ada di urutan nomor 1, ya itu guys alasannya gitu ya. Jadi ketika lagi mereka mulai ngerilis foto, mulai ngerilis teaser, mulai ngerilis trailer dan sebagainya, justru ini kayak bahkan nambah ekspektasiku, karena dari fotonya, bahkan kalau misalnya teman-teman ingat sama foto yang pertama kali mereka rilis, itu orang-orang bilang kayak ini kayak dua orang biasa gitu kan. Tapi aku kayak balik lagi, ide mereka adalah mereka pengen bikin series yang vibe feel-nya kayak True Detective gitu kan. Jadi ketika aku nonton gambar itu, foto itu, aku kayak ini sesuai ekspektasi aku banget justru gitu. Dan tapi meskipun begitu aku juga yakin gitu ya, karena bahwa kayak series ini nggak mungkin cuman yang benar-benar realistis banget gitu. Aku yakin dari awal juga bahwa mereka bakal mengeksplor lore dari Green Lantern itu sendiri, aspek sci-fi-nya, aspek space-nya, dan seterusnya. Karena itu juga yang mereka bilang ketika wawancara, ada interview, di artikel-artikel, dan seterusnya. Dan sebenarnya aku juga paham sih ketika ada orang yang mungkin denger ide itu kayak ini bukan Lantern, seharusnya Lanterns itu kayak Star Wars dan seterusnya. Dan aku paham
sama pendapat tersebut. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih bisa menghargai idenya itu sendiri, dan habis itu kita lihat apakah mereka bisa mengeksekusi ide tersebut dengan maksimal gitu kalau aku pribadi. Jadi ekspektasi aku untuk series ini lumayan tinggi guys, karena aku ngelihat kru di balik layarnya, ada showrunnernya, ada Chris Mundy. Itu dia showrunner dari Ozark. Aku sempat nonton Ozark di season-season awal, itu lumayan bagus. Terus di situ ada juga Damon Lindelof. Dia bikin Lost, dia bikin Watchmen, ya kan? Watchmen adalah salah satu series DC paling masterpiece kalau menurut aku. Terus juga mereka ini di backup sama HBO ya kan. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal HBO, kualitas mereka udah nggak diragukan lagi. Dan kalau soal DC, mereka baru aja bikin, ya sebelum Peacemaker sih, sebelum Peacemaker mereka bikin The Penguin, spin-off dari The Batman, dan itu sinema banget menurut aku. Dia dapat banyak piala Emmy, dapat banyak nominasi. Jadi aku percaya banget sama project ini. Jadi agak takut juga sih sebenarnya kalau ngeset ekspektasi setinggi ini ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal HBO, aku juga berekspektasi kalau series ini juga bakal lebih deep, lebih mature, lebih dewasa gitu kan, dalam arti kedalaman materi dan kedalaman konten yang mereka tulis dalam tulisan mereka. Dan di sini kayaknya bakal mengeksplor banget soal Are You Afraid gitu kan. Dan kayaknya di sini bakal mengeksplor tentang apa arti fear itu sendiri gitu ya. Jadi aku expect sesuatu yang lebih deep dari series produksi HBO. Dan terus ya aku juga pastinya udah denger sama spoiler-spoiler di sana sini, dan kayaknya bakal ada sesuatu yang mengejutkan di episode 1 kalau misalnya leak-nya itu bener. Tapi aku kayaknya nggak bakal nge-spill dulu di awal ini, karena aku nggak tahu apakah itu bakal bener atau enggak. Dan kalau misalnya bener, aku takutnya malah justru nge-spoilerin teman-teman yang belum baca leak tersebut gitu ya. Jadi itu mungkin intro aku di awal. Sekali lagi selamat datang di video pertama dari Alam Nonton. Teman-teman bisa like, comment, dan subscribe di channel ini. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu, aku juga punya channel lain yang namanya adalah Alam Board Game, di mana aku di situ lebih banyak main board game, tapi juga di situ ada beberapa rekomendasi board game untuk teman-teman dan juga tutorial. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke nonton Lanterns season 1 episode 1. Oke, jadi langsung tanpa basa-basi ya guys. Dan BTW aku udah nonton 5 menit awal, karena mereka ngerilis official 5 menit awal dari series ini. I'm Hal Jordan. Damn it, Marcus! Dan aku komentarin scene ini tuh karena dia paket lengkap banget ya. Dalam 5 menit tuh mereka udah bisa misi itu dengan kayak banyak informasi walaupun dalam 5 menit. Ya, mulai dari kayak origin story-nya dan segala macam itu udah dimasukin langsung di 5 menit ini gitu. It's only one question. We're so dead. Are you afraid? Are you And you afraid? said no. Every kid's worst fear is losing a parent. Once that happens, Ini musiknya kayak The Batman gak sih? Ini scene lumayan edan sih. Kayak dan kayaknya ini bakal dieksplor lebih banyak ya di series ini. Kayak rasa takut tapi ditumbuhkan lewat kayak abusive gitu oleh ayahnya sendiri. Enak banget sih musiknya. Jadi 20 tahun kemudian ya guys. I'm late. Aku penasaran nanti kira-kira ada intronya atau enggak nih. Mildly perturbed. No, sir. How come it is every time you say sir, it sounds more and more like fuck you? I have no idea. Sir.
We've been doing this, what, 2 months? Udah 2 bulan. Jadi udah 2 bulan mentoring ya. Where chooses. I thought the point was that the Guardians chose me. That's all. Ya jadi John Stewart itu dia ditunjuk sama Guardians. Jadi bukan cincinnya yang milih gitu ya. I'll meet you there. Oke, ada intronya guys. Oh, tapi cuman title doang. Oke. Oh, Am I dead? What? You're What? wearing my ring. Who are you and why are you wearing my ring? I'm John Stewart, your trainee. Lanterns don't have trainees from their own sector. What year is it? what? 2016. Well, it's like when you store yourself in the cloud, only every once in a while when you need it in the real world, you... I should have taught you this. I thought I was training you. Oh, good, you can fly us there then. Belum diajarin juga guys. We get along? We get along great. Oke. What'd you make with the ring? Bubble wrap. Now you're a genius. Yeah. Tapi kita nggak lihat guys. Bubble wrap. You were a lot nicer 10 years ago. What did I say? This hail in Rushville, Nebraska. Pay the check. What? Well, my bad. Fucker. But no fun. Materi yang ada di teaser, di trailer itu sebagian besar mungkin bahkan hanya cuman dari episode 1 sampai 2 ya guys. Dan dari tadi juga kayaknya kita udah lihat ada beberapa hal yang dari teaser sama trailernya. Dalam arti kayak masih banyak banget kayaknya kejutan yang bakal mereka tampilin di series ini gitu. It's word. Stay off the field. You don't About have to tell you we don't have jurisdiction. jurisdiction. Iya, soalnya mereka ada kayak ini di kota kecil, tapi yang datang malah polisi luar angkasa. Jadi kayak ada, jadi rame gitu. Does anybody seem extra upset to you down there? You see anybody standing with the bodies? These people are my friends. They're my neighbors. They understand your job. They know we're not alone. There's a difference between hearing that on CNN and seeing it up close. If it ends up being the case, we'll deal with it. But until then, I'm trying to keep the scene calm. Jadi big deal gitu ya kalau ada Lanterns datang. Karena di dunia ini kayaknya Lanterns sudah terkenal gitu. What's going on here? I'm not mistaken. Why don't you tell me? You got 4 dead, all in visitor sweatshirts. Tapi instingnya kayak udah kebangun gitu ya si John. So we both know this is more than just a feeling. Do we? Yeah, we do. Ada yang disembunyiin dari Hal Jordan. Think one of them still here. Yeah, or the short sleep. I respect the chain of command. Well, by all means, go respect it. You were about to tell me about the redneck in the short sleeves who did. I just fucked up, didn't I? I suspect you did. Oh god. Oh, lari beneran dong. I need to interrogate him. Like fucking hell you do. You thirsty? Tapi respect sama Hal Jordan yang kayak langsung marah-marah dan yang kayak gue bilangin juga apa kan. Langsung ditraktir minum malah. Oh wow, but you couldn't manifest something for the guy I was chasing. Got it. This ring is a dangerous weapon.
Tell me how you got it. The ring. You know how I got it. Yeah, but I mean, what I know can't be true, right? I was a couple years into being a test pilot. I opened my eyes. Okay. Big fucking bubble. You afraid? Hmm. I say no. Right in front of me. The pilot. Hmm. Bonafide fucking alien. Pink, Oh. bald, coughing up glow in the dark blood. Abin Pretty Sur fucking kah? intense. Hey, you think you're funny? My name is Heaven, sir. Ya, Abin Sur benar. Big blue bosses, they never want any land coming near our little shithole planet. Kayak bumi itu di tempat yang nggak antah berantah banget di luar angkasa. Telegram. That's clever. Thank you. It's not that clever. So help me God, if that song plays one more time, I'm gonna put you inside that fucking jukebox. Agak annoying juga sih sebenarnya lagunya. You want to go to jail. This is a stupid plan. Oh wow. That I do not doubt. You gonna say yes? He didn't get down on one knee, but ring's a ring. No, I can cope. Don't tell me you're a teetotaler. No. One figures you were two. Shit. He's not my partner. You're the backup quarterback. I'm patient. No, you're not. I'm John. Roll up me to my truck, John. Okay. Cigarette after sex. Well, listen, may I take my stupid friend home? Not until he's arraigned. Really? And 8 counts of aggravated assault. Wow. Could you kindly state for the record which agency you represent? Green Lantern Corps. I didn't ask who you were, you cheeky Mr. Jordan. Yeah, don't answer that. William Macon for the defense, Your Honor. Sorry, I'm late. Oh. Mr. Macon. Your Honor is absurd, given Mr. Jordan is a hero. Granted, he has You're hired. He's hired. fantastic. The defense. Who's this guy? My husband. Oh, okay. $200,000 Jordan. in this economy. Usually turn out to be bad guys. But there are strings attached, Mr. Jordan. Oh. Kayak mereka punya pasukan sendiri gitu ya. Aku kira tuh waktu pertama kali lihat scene ini karena mereka udah pernah nge-release scene ini guys. Kayak dia flirting sama si Sheriff Carey ini, tapi ternyata dia udah punya suami. Jadi nggak tahu apakah mereka ini kayak love interest gitu atau bukan, tapi lumayan complicated nih. It's not too late. You can just fly on home. You didn't look me up? Jesus. Walking into unknown territory, even with a weapon of mass destruction on your finger, that... Weapon of mass destruction. My NDA restricts me from discussing or IDing my employer. Why else would you bail me out? Because of the goddamn aliens, son. Kok tahu? Man, the whole world flipped out when you first came on the scene. And here we sit. Low-hanging fruit of the galaxy, just waiting to get gobbled up. Antah berantah. I believe the gentleman cooling his heels in the sheriff's pokey, he's part of an advanced team. Oh, yang ditahan tadi tuh ya. Your daughter-in-law's what's holding me up from talking to that fella. All right. I can clear that brush. In exchange for... Let's see. Kayak si Sheriff Carey itu juga punya utang sesuatu sama si orang ini, William ini. Jadi kayak dia mudah disetir gitu kali ya. How'd you know that? So my dad used to shoot apples off my head. Grandma! Grandma, I got one too! Oh. You live here?
I don't know what your interests are. Two of my boys almost got killed last night. How about we both want to protect the planet from anybody not born on it? Better than eating off another man's grill. I might have slept with his wife. Might have. I definitely slept with his wife. And he knows? Apparently. Jesus Christ, we've only been here 24 hours. I'm impressed. His name's Waylon Sanders, commercial licensed truck driver. Called his boss, says he's worked for him almost 5 years now. Plural for antenna is antennae. What's the plural for each shit? It's shits. Alien my ass. You know, we're all aliens. Just depends which planet you're standing on. Kim was wearing my hat, yes, sir. Hang your head. What a delightfully human expression. And Huskers' first championship, when was that? Pengetahuan umum guys, biar kalian nggak dikira alien. Where did Harry Potter go to school? You learn all the specifics, but you don't learn what everyone else knows. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. And you, Waylon, are one of them. Good Christ, he really is full of himself, isn't he? Can't be easy. Having to learn from someone you don't respect. I do respect him. Why? I don't know. He's fearless. If you care about people, then you're scared of losing them. First time he strutted up to me, I could tell Jordan doesn't care about anybody. And nobody cares about him. He's not fucking fearless. He's lonely. But why did you stick around? Barack Obama or Barack Obama is the president of the United States. That's it? Holy shit, you are an alien. Itu bukan opini guys, itu fakta. I would be forced to take drastic measures to ensure that my purpose was not revealed. Hypothetically. And hypothetically, what might you have to keep your mouth shut? Cyanide pill? I have a biometric neutron device woven into my skeleton. I'd be able to activate it with a thought. No shit. You've been here 48 hours. Did you bring the lantern to recharge your ring? I have plenty of power. I'm capable of releasing enough energy to eradicate this entire town. Wow. Green Lantern's light. Are you beeping? Should we go? We should go. Shit. Why are you here? Told you he was an alien. Oke, 2026. Anyone else know? Apa? What's happening? Cincinnya hilang. What?
Oke, mungkin kita ngobrol dikit tentang episodenya. Jadi yang 5 menit terakhir itu aku nggak tahu gimana kejadiannya, karena mungkin itu kayak bakal jadi plot tertentu, terutama di timeline 2026 gitu kan. Dan kalau aku lihat tadi kayaknya dia ditembak kan ya di kepala sini, ada kayak lubang pelurunya gitu. Nah, kita nggak tahu siapa pelakunya dan kenapa bisa seorang Hal Jordan sampai kecolongan, dalam tanda kutip, sampai bisa ketembak gitu kan. Dan pasti di internet udah banyak nih kayak teori-teorinya apa gitu kan. Cuman ya Hal Jordan-nya kayaknya beneran tewas mungkin ya kan, kecuali ada plot twist tertentu, karena tadi juga kita lihat ada kayak semacam Hal Jordan versi apa itu tadi dibilangnya, versi kayak hologramnya gitu kan. Jadi aku nggak tahu itu beneran Hal Jordan atau enggak, tapi menurutku itu satu misteri yang cukup oke ya, apalagi buat di episode-episode seterusnya gitu. Nah, kalau untuk seriesnya atau episodenya secara keseluruhan, kayaknya aku mulai ngerti maksud dari atau maksud dan tujuan kenapa mereka masih kayak malu-malu buat nunjukin kekuatan dari si cincin Green Lantern itu sendiri, karena dari tadi sebenarnya udah disebut ya kalau cincin Green Lantern ini tuh bukan suatu yang bisa dianggap remeh guys. Bahkan ada satu karakter yang mendeskripsikan cincinnya itu tuh kayak weapon of mass destruction gitu kan, WMD. Jadi emang itu kalau dipikir-pikir memang bener sih. Jadi kayak cincinnya itu tuh kalau dipakai oleh tangan yang nggak tepat itu bakal bisa disalahgunakan banget ya. Jadi itu kayak semacam dicerminkan dari bagaimana mereka men-storytellingkan di episode awal ini, gimana kayak misalnya John itu dia bener-bener dibatasin banget buat make cincinnya Hal Jordan, karena sebelum dia siap untuk pakai si cincinnya itu sendiri, dia harus siap dalam berbagai hal dulu gitu. Jadi sebelum dia bisa pakai si cincinnya itu, dia harus punya skill lain terlebih dahulu, dia harus punya disiplinnya itu sendiri, dia harus punya insting buat jadi kayak semacam detektif, jadi penyelidik dan segala macam, tanpa harus pakai kekuatan si cincinnya itu sendiri ya. Jadi jangan sampai ketika kita pakai cincinnya itu jadi semuanya serba instan, serba mudah gitu kan, karena itu harusnya nggak kayak gitu ya. Jadi sebelum kita pakai si cincinnya itu, kita harus udah siap dulu gitu. Jadi itu yang aku tangkap dan pesan dari episode ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu. Dan kalau soal itu sebenarnya tadi bener juga apa yang dikatain sama John gitu kan, bahwa hal itu kan dapat cincinnya itu sama kayak yang lain ya, dalam arti ketika ada satu Green Lantern yang gugur, terus langsung cincinnya itu dia lari ke orang selanjutnya yang dipilih oleh si cincinnya itu sendiri. Jadi cincinnya itu bakal memilih orang yang dikira tepat gitu buat si cincin itu. Tapi untuk si John Stewart ini agak unik karena dia dipilih oleh para Guardians of the Universe gitu kan. Jadi dia kayaknya mungkin orang tuanya pun dari awal udah tahu ya kalau dia udah ketemu mungkin sama si Guardians, para Guardians ini, bahwa si anak ini nanti bakal kita pilih jadi Lanterns gitu, jadi Green Lanterns gitu. Jadi orang tuanya pun dari kecil, si Johnnya dari kecil udah mempersiapkan gitu loh, buat supaya ketika nanti dia jadi udah besar, udah siap, nanti dia bakal dapet cincinnya, warisan dari Hal Jordan gitu. Jadi dia udah dipersiapkan gitu ya. Jadi emang agak paradoks sih, antara memang si cincinnya itu tuh adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita anggap remeh, tapi cara sebelumnya ketika cincinnya itu memilih seseorang itu adalah dengan tanpa persiapan sebenarnya gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang menarik antara kamu dipilih dan juga kamu bersiap-siap untuk sesuatu gitu ya. Kayak kita tuh disebut pantas itu karena apa gitu ya, karena kita emang dipilih atau karena kita kerja keras untuk dapetin itu gitu kan. Dan untuk si para aktornya, para karakternya
si Kyle Chandler lumayan lucu sih, dia orangnya kayak kocak banget. Dia emang kalau dideskripsikan sama karakternya si Sheriff Carey tadi, dia nggak peduli sama orang lain, tapi sebenarnya aku lihat dia itu punya banyak layer sih di dalam kayak dirinya sendiri. Ada banyak sesuatu yang dia sembunyiin mungkin ya, dimana Lantern seharusnya nggak punya rasa takut dan sebagainya. Terus dia bilang di awal episode dalam 5 menit pertama itu bahwa ketika seseorang kehilangan orang tua, maka otomatis mereka kehilangan rasa takut. Dalam arti udah nggak ada lagi yang perlu ditakutkan gitu setelah seseorang kehilangan orang tua gitu kan. Dan itu menurut aku sangat dalam banget ya, dan itu sangat mendeskripsikan karakter si Hal Jordan dan betapa pentingnya karakter atau sosok orang tua sebenarnya bagi Hal Jordan. Dan setelah orang tuanya itu udah nggak ada gitu kan, jadi dia kayak nggak ada lagi yang bisa dia takutin setelah itu gitu. Jadi mungkin itu yang dipertimbangkan oleh si cincinnya itu sendiri, kenapa dia milih si Hal Jordan. Dan menurut aku juga kayaknya si Sheriff Carey agak sedikit terlalu judgmental ya ketika dia bilang dia nggak peduli sama ini. Kayaknya mungkin kita harus lihat dulu ke depannya. Kayaknya si karakter Hal Jordan ini benar-benar dia karakter yang bakal dalam banget dalam penulisannya gitu. Dan menurut aku dalam satu episode ini kelihatan banget dari sisi Kyle Chandler-nya ngebawain itu gitu. Walaupun aku tahu juga, aku paham sama teman-teman yang kayak fansnya Hal Jordan gitu kan. Kita kali ini dikasih Hal Jordan yang udah bukan lagi masa primanya dia. Ini udah berumur gitu kan Hal Jordan-nya. Jadi aku bisa ngerti kalau teman-teman mungkin pengen lihat Hal Jordan lagi dalam usia-usia yang prima gitu kan. Cuman kayaknya dari awal memang di DCU ini James Gunn dan timnya memang dia pengen Green Lanterns yang ada di universe ini, yang Green Lanterns utamanya adalah si John Stewart gitu. Jadi kayak langsung biar supaya cepet aja dia Hal Jordan dibikin agak udah berumur sehingga bisa langsung cepet proses pewarisan cincinnya itu ke John gitu kan. Dan untuk si karakternya John Stewart sendiri diperankan oleh Aaron Pierre, menurut aku dia cocok banget ya, walaupun masih satu episode gitu kan. Dia memang orangnya kelihatan kayak dididik banget dari kecil oleh orang tua yang militer, dan juga cuma itu tapi orang tua militer yang strict, yang agak edan maksudnya. Tetapi aku tadi lihat di sini ada scene di mana John itu dia bikin sketsa ya di buku sketsanya dia. Karena walaupun kayaknya tadi nggak dijelasin di episode ini, tapi aku baca di interview bahwa si karakternya John Stewart ini dia memang mantan marinir, mantan angkatan laut kalau nggak salah, dan juga sekaligus dia adalah seorang arsitek atau kayaknya mau masuk sekolah arsitek gitu. Jadi emang itu kayaknya salah satu pertimbangan ketika mereka pilih aktor Aaron Pierre ini sebagai John Stewart, karena dia punya dualisme itu ya. Di satu sisi dia adalah satu orang yang kayak keras gitu kan, strict, dan dari badannya pun udah kelihatan ya dia sangar gitu. Cuman ada sisi lain dari sisi John Stewart itu, dari sisi Aaron Pierre, yang dia ada sisi artistiknya, ada sisi yang dia gambar-gambar di buku sketsa gitu kan. Jadi ada dualisme itu yang menurut aku dan juga tercermin ya dari performance-nya si John Stewart itu. Jadi aku penasaran banget sama apa yang bakal terjadi, bakal di-reveal di episode-episode selanjutnya. Kalau soal teori nggak begitu pinter. Salah satu hal mungkin yang agak problem adalah si karakter William ya, yang dia punya kayak semacam pasukan sendiri di peternakannya dia gitu kan. Itu agak-agak sedikit mencurigakan menurut aku. William ini bakal jadi salah satu karakter yang biang onar ya di serial ini gitu, dan mungkin itu udah jelas juga sih sebenarnya. Jadi itu guys, kita habis nonton episode 1 dari serial Lanterns. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video Alam Nonton berikutnya.